Ya, menurut Mbak Parati ini kenapa ya? Bahkan Mbak kalau angkanya di IDX kan lebih rendah lagi ya, hanya 3%. Oke. Jadi memang judulnya mungkin perjalanan yang panjang ya untuk gender equality ini. Instead of menjawab kenapa, mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa lebih besar lagi persentasenya dan kenapanya barangkali ya. Yang pertama kan apa sih gender equality? Saya mau meluruskan juga bahwa kalau kita bicara gender equality itu bukan berarti perempuan lebih baik dari laki-laki, sama sekali tidak, tapi setara dan kita saling melengkapi ya. Jadi dan kalau kita bicara kenapa sih gender equality, tujuannya juga bukan isu moral atau keadilan, sama sekali enggak ya. Katanya gender equality means good business. So jadi dengan ada gender equality, ekonomi bisa lebih cepat pertumbuhannya. Juga ada research yang menunjukkan bahwa company yang punya kesetaraan gender, kinerjanya pun lebih baik secara berkesinambungan. Ya, jadi kalau dibilang gender equality means good business, it actually is. Nah, itu satu tujuan dan apanya gitu ya. Itu setelah itu mestinya juga dari policy-nya, dari governance-nya menunjang semua. Tapi rasanya yang paling penting adalah memang perempuannya sendiri ya Mbak. Jadi kita sendiri harus yakin, harus mau juga untuk maju dan tentunya didukung oleh sekitarnya ya. Karena ya. Kalau saya melihat kadang perempuannya juga membatasi diri ya, entah berkorbankah, entah mengalahkah atau merasa bersalahkah, sehingga cenderung ragu untuk mengambil posisi yang lebih tinggi atau posisi yang tanggung jawabnya sangat besar. Oke, saya tahu Mbak Parwati menyiapkan satu slide ya tentang rasio perempuan laki-laki di OCBC, terutama di senior dan mid level. Nih, mungkin bisa ditayangkan teman-teman supaya sudah ditunjukkan. Ini jadinya gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Ini memang posisi per Maret 2022 ya. Tentu waktu saya masuk tidak seperti ini juga. Saya waktu saya satu-satunya direktur perempuan juga. So, jadi ini dari perjalanan panjang. Saat ini memang di seluruh banknya ada 55% perempuan. Ini karena industri perbankan ya. Di antara direksinya ada 44% Mbak. Okay. Dan untuk komisarisnya ada 25%. Jadi kami pun bersyukur bisa punya kesetaraan yang cukup baik. Tentunya ini karena para pendahulu kami ya memastikan adanya meritokrasi sehingga bisa seperti hari ini. Oke. Win, kalau di IDN Media berapa ya proporsi perempuan sama laki-laki? 5248. Yang 52-nya perempuan. Tepuk tangan dong buat IDN Media. Soalnya ada share B20 nih, kita sekaligus laporan nih. Tapi tadi kita lagi bercanda, dari speaker acara 2 hari ini perempuannya cuma 4 katanya Mbak ya. Nanti kan ini pula. Oke, Mbak Sinta, thank you Mbak Parwati. Mbak Sinta, pertanyaan pertama sama, perjalanan. Kalau Mbak Sinta ini udah mulai ikut-ikutan bisnis sebagai saat student nih, umur 13 tahun ya. Jualan apa itu, terus kemudian di mahasiswa juga udah belajar bisnis karena merasa ingin menjadi good daughter untuk meneruskan bisnis yang didirikan oleh kakeknya bahkan. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Uni. Tapi sebelum saya jawab, saya mau apresiasi dulu Fortune. Walaupun cuma 4 perempuan yang bicara, tapi ada sesi khusus ini. Tepuk tangan untuk Fortune. Ada 5 sebenarnya perempuannya. Karena kenapa? Karena saya lihat memang kadang-kadang isu perempuan itu selalu either dilupakan atau ditaruhnya di tempat-tempat yang tidak strategis gitu. Jadi itu mungkin yang saya rasa kami apresiasi, paling tidak kita mendapatkan penempatan untuk membicarakan isu ini. Saya selalu lihat kalau kita bicara soal ekonomi, soal tadi kalau apalagi soal yang sekarang lagi booming metaverse, wah itu antusias sekali. Tapi kalau perempuan kadang-kadang kemudian yang datang semua yang dengar cuma perempuan saja gitu ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang mesti kita juga gimana caranya untuk mendapat dukungan lebih banyak supaya topik ini bisa lebih dibuka dan juga lebih banyak kita bisa belajar bagaimana mengedepankan isu gender equality. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Mbak Uni, memang mungkin sama seperti Mbak Angela maupun Mbak Parwati, memang saya juga berasal dari bisnis keluarga ya, family business.
Cuman saya ini cuman jadi saya cuma punya satu saudara perempuan, jadi saya nggak ada anak laki, dua-duanya perempuan. Jadi ya terpaksa lah ayah saya tidak punya pilihan ya. Kalau mau melanjutkan bisnis keluarga ya inilah yang ada perempuan. Jadi memang saya sudah diterjunkan di bisnis keluarga dari usia muda, dan saya juga sudah cerita bahwa memang dari zaman sekolah pun ya saya sudah terjun. Jadi kalau teman-teman liburan sekolah saya pasti sambil kerja gitu, jadi belajar kerja, dan kerjanya ini juga tidak hanya di bisnis keluarga tapi juga bekerja untuk tentu saja perusahaan-perusahaan lain di mana saya bisa belajar. Nah, jadi kenapa ini dilakukan? Supaya akselerasi cepat, karena begitu lulus sekolah mesti langsung kerja buat bisnis keluarga. Jadi pengalaman-pengalaman yang ditimba dari sambil sekolah itu kita bisa dapat sambil kita membangun knowledge atau pengalaman yang ada. Nah, jadi menariknya dari bisnis keluarga ini memang kalau kita tuh kalau di keluarga itu kan selalu punya family values ya, Mbak Uni ya. Jadi tadi juga sudah di-share di kami juga family values itu banyak yang penting. Pertama adalah saya selalu ingat, selalu dikatakan kita harus berpijak di atas bumi. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini kalau kita diberikan kehidupan yang yang mumpuni, yang kita bersyukur ya mendapatkan semua yang kita bisa dapatkan ini, kita tuh kadang-kadang lupa gitu bahwa kita harus berpijak di atas kedua kaki kita dan jangan melayang-layang di udara gitu. Kenapa? Karena saya selalu dikatakan oleh orang tua saya, itu loh kalau kamu naik ke atas itu enak, coba rasain kalau turun ke bawah itu sangat tidak enak gitu ya. Jadi don't take life for granted gitu, and don't take all the materials that you have itu akan terus ada di kita gitu. Jadi we have to be able to be independent and fight on our own also, and appreciate the little things that we have in life. Jadi itu nomor satu, kita mesti harus independensi itu harus ada, dan kita harus bisa untuk melihat bahwa hidup itu tidak selalu manis ya. Manis. Kedua adalah saya juga selalu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kita ini hidup gak sendiri. Ya. Jadi janganlah kamu cuma mikirkan yang kita aja. Kamu lihat tuh di luar situ lingkungan itu seperti apa. Jadi saya tuh dari kecil Mbak Uni selain bekerja, saya juga diekspos untuk kegiatan sosial. Jadi dari masih kecil udah ini. Ini karena apa? Untuk meningkatkan empati kita untuk bisa juga ini dengan komunitas kita. Dan yang terakhir mungkin yang juga sangat penting adalah jangan lupa kamu asal muasal kamu, ya kan? That family is very important, tapi kamu juga mesti tahu kamu tuh dari mana, gitu. Jadi asal kamu mana, gitu kan? Jadi kenapa nih? Mungkin sikap kita, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia juga punya nasionalisme, kita juga punya tahu suku ras dan lain-lain, karena kita sudah terbiasa untuk tidak melupakan, gitu. Kita tuh asalnya dari mana. Jadi mungkin hal-hal itu yang diakan oleh orang tua saya, dan mereka memberikan kesempatan untuk kita bisa terus belajar untuk dari lingkungan yang kita ada gitu. Dan ini mungkin menariknya dari family legacy yang kita ada ini yang kemudian saya transfer menjadi corporate values kita di Sintesa. Oke. Jadi kalau kata pepatah tua itu jangan seperti kacang lupa akan kulitnya ya. Jadi benar-benar harus tahu asalnya gitu ya. Nah, oke, thank you. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta nih. Mbak sebagai chair B20. B20 itu melibatkan setidaknya 2.000 pemimpin bisnis dari semua anggota G20 ya. 37% diantaranya saya dapat datanya perempuan ya. Dan ini kan tapi tetap masih dominan laki-laki ya. Bagaimana Mbak Sinta membawa isu kesetaraan dalam bisnis
itu menjadi salah satu legacy dari B20 Indonesia. Iya Mbak Uni, jadi waktu saya ditampuk jadi ketua B20, isu kesetaraan gender ini menjadi suatu isu yang juga sangat saya kedepankan untuk masuk di dalam kita set up yang khusus namanya Women in Business Action Council. Jadi kalau dikatakan memang tentu saja di G20 sendiri kan fokus daripada presidensi Indonesia jelas ya, health, kemudian transformasi digital maupun energy transition. Tapi itu semua tentu saja kita tidak bisa melupakan peran daripada perempuan. Gitu. Makanya kita buat Action Council khusus yang didukung oleh semua negara-negara pelaku usaha dari negara B20 untuk punya council khusus yang membicarakan isu kesetaraan gender ini. Dan ini tidak hanya di tempat kerja, tapi juga untuk pengembangan kewirausahaan perempuan. Nah ini saya pikir penting sesuai juga dengan tema daripada B20 yaitu Advancing Innovative, Inclusive, dan Collaborative Growth. Jadi inklusif itu termasuk perempuan juga di dalamnya. Gitu. Jadi kenapa ini saya rasa suatu isu penting dan saya sebagai tentu saja merasa terhormat sebagai seorang perempuan Asia pertama yang bisa ditampuk di posisi ini gitu. Jadi saya mau memastikan bahwa kita di sini sebagai emerging economy juga sudah memprioritaskan isu ini. Oke. Jadi mudah-mudahan sukses. Saya tahu tidak berat apalagi ada isu geopolitik tapi kita nggak akan bahas di sini ya, Mbak. Kak Angela. Jadi tadi mau nerusin pertanyaan dari bisnis kemudian ke birokrat. Dulu boleh diceritain nggak kenapa sih kok mau nerima posisi menjadi Wamen Parekraf? Ya, kayaknya banyak yang nanya itu ya, sering banget nanya. Ya, jadi kalau dulunya itu di industri kreatif, kita kan membawa kebahagiaan ke rumah orang-orang melalui layar kaca, gitu ya. Itu salah satu kesenangan tersendiri kalau kita bisa membawa kebahagiaan dan kebersamaan itu di tengah keluarga. Nah, harapannya memang ketika mendapat kesempatan sebagai Women Parekraf itu bisa lebih lagi dampaknya gitu. Kalau tadi sebatas mungkin layar kaca, ini bisa dengan berbagai program dan Kementerian ya di kementerian kita bisa melakukan lebih, gitu aja sih. Sesimpel itu. Ini kan sesuatu hal yang baru. Waktu Mbak Angela masuk jadi Wamen tuh umurnya muda banget, 32 tahun ya kalau nggak salah ya. Ini udah jadi 32 tahun, sekarang 35, malah ngalamin ganti menteri pula lagi ya. Nah Ngalamin COVID juga ya. ngalamin COVID langsung ya. Kemudian dan dalam pandemik ini yang paling terhantam duluan ada dua, UMKM dan tourism. Nah gimana survive tanpa harus atau bahkan mungkin pernah ngalamin berat banget nih gitu kan? Ya, saya kira pandemi ini betul-betul berdampak kepada semua ya, dan khususnya kami di kementerian sangat terasa karena baru kita masuk nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian pandemi, gitu kan. Jadi pivoting banyak program kan, dan akhirnya untuk fokus kepada pandemi ini sendiri. Ya kita bukan hal yang mudah, tapi karena belum ada contohnya sebelumnya, gitu kan, karena belum ada hal pandemi ini sebelumnya, jadi kita nggak bisa apa yang harus dilakukan ya gitu. Tapi saya kira dengan komando yang kuat gitu, dari Bapak Presiden dan juga kami di kementerian cukup solid. Nah itu yang akhirnya kita bisa mengeluarkan program-program yang sesuai dengan tantangan pandemi COVID-19. Ada pembagian tugas nggak antara kalau sekarang dengan Menteri Sandiaga Uno kemudian Mbak Wamen tuh? Karena kan saya lihat Bang Sandi nih keliling terus nih, ya keliling kemana-mana gitu ya. Instagramnya juga banyak banget kontennya karena pergi kemana-mana. Tapi saya mungkin apakah Mbak Wamen yang jaga gawang atau gimana? Kurang lebih ya. Kita pasti ada kolaborasi, ya kalau beliau
di luar saya di dalam gitu, kalau misalnya saya keluar dia di dalam, jadi kita saling balance saja dari sisi itu, karena kan pasti perlu ada yang jaga di dalam. Birokrasi itu masih male dominated ya. Sebagai orang yang masih muda dan perempuan, apakah mengalami masalah itu di kementerian? Ya, jadi kenapa male dominated? Saya pikir sebenarnya private sector pun, ya kan? Ya, masih Private sector juga, public sector, private sector, khususnya di posisi-posisi strategis ya. Tadi kalau Baru ada data, 5%. ya kan, sangat kecil gitu peran perempuan. Jadi saya pikir tantangannya sama saja dengan di private sector. Cuman dari kita pribadi, saya yakin ibu-ibu hebat yang ada di sini juga bisa testify to that. Kita hadir secara profesional saja gitu. Jadi hambatan-hambatan tersebut saya kira itu kita bisa overcome it kalau kita be profesional. Oke, saya sekarang ke Mbak Parwati ya. Meskipun meneruskan bisnis keluarga, tapi pernah nggak ngalamin gender bias? Artinya karena perempuan terus kayak diomongin, kayaknya dia nggak bisa nih. Tadi kan Mbak Parwati bilang memang harus bekerja 2-3 perempuan harus bekerja 2-3 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa dia bisa setara ya memegang jabatan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Ngalamin nggak itu? Di perbankan di era-era itu pasti gender bias sangat kental ya. Saya ingat waktu misalnya waktu itu Bank Indonesia, belum ada OJK ya, Bank Indonesia dan sebagainya, pasti mayoritas di atas 90% kan laki-laki ya. Dan kalau kita datang itu dari pembicaraan yang sebelumnya mengenai suku bunga, ekonomi dan sebagainya, tiba-tiba menjadi anaknya udah berapa gitu, atau jadi sulit untuk bicara bisnis seolah-olah seperti itu ya. Jadi tapi rasanya itu hal-hal yang masih alami ya. Mungkin orang-orang belum biasa. Tapi sebetulnya Mbak, kalau bicara gender bias itu kadang juga kesalahan ada di pihak perempuan juga ya. Kadang kita juga menjudge gender itu juga misalnya di kantor ada satu posisi promosi di luar kota. Saya yang perempuan pun termasuk suka bias. Nggak mungkin si A karena dia perempuan, nggak mungkin keluarganya mau direlokasi. Kasih yang itu aja, si B aja yang laki-laki. Kita pun punya kecenderungan itu di masa yang lalu. Jadi rasanya gender bias ini sangat penting untuk dipastikan kita menerapkan meritocracy ya, di mana semua promosi itu betul-betul karena kemampuan, karena dari pencapaian yang bersangkutan ya, sehingga bisa terjaga dengan baik. Tentunya juga kalau tadi gender bias itu harus ada governance-nya ya, seperti kami juga punya salurannya untuk whistleblowing. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan tapi khawatir dan sebagainya, itu pun rasanya perlu dijaga untuk lebih jangka panjangnya ya. Oke. Nah, tapi gini, misalnya di perbankan ya, kebanyakan teller itu kan perempuan ya. Apakah karena memang kebanyakan perempuan itu karena mereka memang dianggap mampu untuk jadi front ya, wajah dari layanan perbankan, atau karena apa ya, Mbak? Rasanya mungkin keduanya Mbak. Jadi bahwa yang perempuan dianggap lebih luas di perbankan, lebih mau melayani, lebih teliti kadang ya, Lebih penting gitu ya. Lebih bisa mungkin nasabah lebih nyaman kalau misalnya dengan perempuan, saya kurang tahu juga. Tapi di saat ini sih rasanya kami pun lebih memastikan bahwa itu betul-betul, apalagi dengan era digital sekarang ya, ini harus dipastikan mungkin stereotip itu sudah semakin berkurang juga. Jadi karena kalau bicara di perbankan tadi, kalau bicara tadi seperti tadi sama Hendra ya, di perbankan bagaimana dengan metaverse-nya sekarang, di perbankan itu tidak sampai 4% transaksi di cabang. Jadi kalau transaksi di cabang itu sudah semakin berkurang Mbak. Iya, jadi semakin berkurang juga biasnya ya harusnya. Oke. Nah ini Bapak Ratu juga menyiapkan slide soal bagaimana menciptakan workplace ya yang safety ya, kemudian equal, yang kondusif. Gimana menjelaskan apa yang sudah dilakukan di OCBC NISP ini? Makasih Mbak. Jadi memang kami pun ingin memastikan bahwa kita punya habitat ya, kita punya tempat kerja itu yang gender friendly. Jadi untuk yang perempuan, kalau misalnya mereka pulang malam bisa ada transportnya khusus untuk keamanan mereka.
tapi juga kalau dilihat yang terakhir itu ada yang namanya paternal leave. Karena kembali kita bicara gender friendly, kita bicara gender equality itu tidak bisa tadi seperti Mbak Sinta bilang hanya mengadres kepada perempuan saja, ya. Karena yang laki-laki pun perlu lebih bisa berpartisipasi dalam mengurus keluarganya, membesarkan anak-anaknya. Nah, makanya kita sebut di situ ada paternal leave kita tambah. Kalau nggak salah peraturan Kemnaker itu masih 2 hari ya. 2 hari Paternal untuk leave. suami ya, untuk bapak ya. Suami kita awalnya sempat 3 hari, sekarang kita naikkan jadi 5 hari. Itu bertahap lah ya, belum sampai 3 bulan seperti di negara lain gitu loh. Tapi kami pun ingin para rekan-rekan staf pria kami ini pun sadar betapa indahnya bisa ikut membesarkan anak sejak awal ya. Dan kalau awal itu sudah biasa, nanti pun lebih mudah untuk bisa mendukung kesetaraan di keluarga juga gitu loh. Jadi harapannya dengan berbagai upaya yang kami terapkan di perusahaan itu, kami bisa lebih mendukung baik pria maupun yang wanita itu lebih bisa optimal bekerja, ya, agar tadi kesetaraan itu bisa terjaga dengan baik. Oke, jadi menarik ya. Mudah-mudahan lebih banyak perusahaan-perusahaan korporasi baik di swasta maupun di sektor publik yang seperti ini. Nah, sama ini pertanyaannya ke Mbak Sinta di Sintesa, dan kemudian saya udah pernah nitipin sama Mbak Sinta, gimana memastikan menciptakan workplace yang kondusif buat semua ya. Jadi kita nggak ngomong buat perempuan saja, tapi buat semua karyawan di Sintesa, dan kemudian itu bisa ditularkan apa diwajibin Mbak ke B20 Indonesia. Ya, jadi mungkin saya bisa sharing sedikit yang kita lakukan juga di Sintesa. Kenapa saya selalu merasa gini, kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih luas, kita harus mulai dari kita sendiri. Jadi saya bilang kalau saya ini sekarang mau mengedepankan isu gender equality, tapi tempat kerja saya sendiri nggak mengikuti hal tersebut, saya rasa itu tidak tepat gitu. Jadi maka memang salah satu kebetulan Sintesa ini saya ini melakukan transformasi yang cukup signifikan, karena dari sebuah family business kita sekarang dorong untuk menjadi professional management. Tapi yang penting, yang utama adalah bahwa vision daripada Sintesa Group ini sekarang, kalau dulu zaman ayah saya cuman pokoknya cari untung sebesar-besarnya. Sementara kalau sekarang di Sintesa kita punya visi itu adalah bagaimana menjadi sustainable excellence company. Nah, sustainable excellence itu apa? Yaitu kita membalance antara profit, people, planet. Itu yang sangat penting. Dan di dalamnya jelas, kalau kita tahu soal SDG, saya nggak tahu teman-teman di sini tahu nggak SDG itu 17 goal. Itu salah satunya adalah nomor 5, which is women empowerment. Dan ini kebetulan di Sintesa ini kita punya roadmap yang namanya Sintesa for the Earth. Jadi kita sudah mengintegrasikan beberapa goal di SDG termasuk yang nomor 5 ini ke bisnis model Sintesa gitu. Jadi kita memang embedded nomor 5 juga untuk apa yang kita lakukan di Sintesa. Dan